Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey di Automatic Game and Info. Baiklah, untuk info kali ini kita akan membahas mengenai latest newsnya lah, atau berita yang saat ini terupdate. Dan sebelumnya mohon maaf juga kalau untuk hari ini baru bisa dibahas ya, untuk mengenai film Ultraman Trigger episode Z dan juga mengenai trailer tentang Shin Ultraman. Dan untuk mengenai filmnya Ultraman Trigger, gue persikat aja karena gue bakal lebih mengutamakan pembahasan tentang si Shin Ultraman nantinya nih. Jadi intinya untuk film yang sudah tayang pada 18 Maret yang lalu itu menceritakan tentang si Trigger ya, yang kembali melindungi bumi dari Malbaya. Dan di sini kita juga mengetahui ya bahwa dibalik sosok si Evil Trigger ini ada impostornya. Yang awal trailernya itu mengarahkan ke Kapten Seiya, ya ternyata si Kapten Tokioka. Dan agak mengejutkannya juga kalau beliau tersebut merupakan kekasihnya si Yuzare 30 juta tahun yang lalu. Jadi orang ini ternyata masih hidup di saat setelah kejadian tersebut. Orang itu masih hidup dan menginginkan kekuatan cahaya yang persis di ceritanya Ultraman 3 yang 25 tahun yang lalu itu, yang persis banget dengan si Masaki Keigo, si Kapten Tokioka ya. Pada film Ultraman 3 tersebut itu yang katanya kan filmnya die, tapi sama sekali tidak. Apalagi yang dimana masing-masing karakter itu ada sebagiannya itu bakalan tewas, dan ternyata semuanya selamat juga dari maha bahaya. Dan juga nih mengenai film Ultraman 3 ini ternyata langsung tayang begitu aja, tapi nggak tahu gimana caranya itu mereka bisa merekam di saat film tersebut itu tayang gitu. Apalagi sudah beredar di YouTube itu, jadi gue takutnya dengan cara seperti itu sebagai produser itu jadi rugi besar, hanya karena ada salah satu orang yang melakukan hal yang terlarang gitu. Tapi mau gimana lagi, karena itu sudah terjadi. Tapi selain itu juga pada singkatnya ya, film tersebut itu menceritakan tentang dimana mereka harus menghadapi satu musuh lagi yang harus mereka hentikan dari ambisinya itu. Dan juga mengenai sambungan antara Ultraman Trigger dan juga Ultra Galaxy Fight itu tidak diceritakan sama sekali. Tetapi pada akhir filmnya itu dikasih lihat tentang trailernya Ultraman Trigger. Nah di situ kita pertama kalinya mengetahui tentang kemunculan Ultraman Trigger yang pas akhir kredit di film Ultraman Trigger tersebut. Jadi kemungkinan di universe-nya Trigger itu masih berlanjut untuk si Decker. Dan agak terkejut juga kalau si Saber itu benar-benar muncul di Ultraman Trigger episode Z itu, yang dimana selain kemunculan Saber itu juga memunculkan Desprados yang persis banget yang ditunjukin lewat majalah ya. Tapi sikapnya seperti itulah, karena semuanya kan juga menonton, gak tahu sebagian atau sebagiannya lagi itu masih menahan diri untuk Blu-ray-nya itu. Tapi yang pasti itu menceritakan tentang detailnya film Ultraman Trigger tersebut. Oke, jadi itu singkatannya aja ya untuk Ultraman Trigger episode Z. Di sini gue ingin membahas lebih detail tentang Shin Ultraman yang tidak lama lagi akan tayang di tanggal 13 Mei tahun ini. Di sini kita diperlihatkan mengenai beberapa trailer tersebut. Nah, di sini kita diperlihatkan ya mengenai beberapa scan yang terbaru di trailer atau full trailer ya, kalau sebutannya itu. Yang pertama aku tunjukin yang satu ini dulu deh. Nah, ini kemunculan Ultraman yang katanya ini pas lawan si Neronga ya, si Neronga kayaknya nih. Di sini kita lihat mengenai kosen yang terpanjangnya ya, yang
kayaknya overpower. Soalnya kita bisa lihat lewat sini nih gambar yang satu ini. Yang di belakang mengenai betapa kuatnya Spesium Gosen milik Shin Ultraman yang menghancurkan yang ada di hadapannya, bahkan sampai gunungnya ikut hancur gitu. Dan gak cuma itu saja sih, selain menghancurkan pegunungan, di sini si Shin Ultraman gimana ya? Di sini kayak digambarkan Shin Ultraman itu seperti menghancurkan sebagian tempat di kota tersebut tuh. Ada lautan api di sekitar Shin Ultraman gitu. Seolah-olah Shin Ultraman itu kayak gimana ya? Masa di luar tanggung jawabnya itu, karena tugasnya itu hanya mengalahkan monsternya saja. Dan tidak hanya itu saja, di sini kita di belakang mengenai alien Zara di sini. Yang versi Shin Ultraman ya. Tuh. Agak sanggar juga sih kalau dilihat nih, tapi ini versi CGI itu. Bisa dilihat juga sih. Kayaknya sebagian karakter yang besar dibikin CGI di sini. Dan gak cuma alien Zara, di sini ada salah satu tokoh yang berperan sebagai alien Mephilas. Tuh. Gak tahu ini benar alien Mephilas atau tidak, tapi yang pasti ini ditujukan dengan kartu nama yang bernama Mephilas. Di sini dia juga mengajak si Shinji ya. Shinji yang dimaksud itu adalah human host, gak tahu human host atau human form yang berperan menjadi Shin Ultraman gitulah. Yang dimana dia itu mengajak human host itu, maukah kamu bekerja untuk bumi yang kau cintai ini? Di trailer pun juga dibilang kepada si Shinji seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini kita juga lihat tentang beta kapsul versi Shin Ultraman ya. Di sini kita juga bisa lihat mengenai si heroin yang memegang beta kapsulnya si Shinji nih untuk berubah jadi Shin Ultraman. Ternyata bentuknya seperti ini. Tapi gak tahu ini bakalan dirilis versi Ultra Replika atau versi Deluxe. Versi Deluxe maksudnya gitu. Tapi yang pasti kayaknya lebih ke Ultra Replika langsung gitu. Soalnya di sini kita juga lihat mengenai betapa bedanya beta kapsul yang satu ini dari beta kapsul yang klasik gitu. Nah, kalau teman-teman semuanya mau tahu mengenai heroin yang satu ini, dia bernama Nagasawa Masami yang berperan sebagai Hiroko Asami. Nah, dia ini merupakan bagian dari SSSP sih, dan kemungkinan gadis yang satu ini yang memberikan raksasa tersebut itu bernama Ultraman. Ya, kemungkinan dia juga memiliki peran penting sih untuk ceritanya Shin Ultraman. Aduh, susah betul nih. Jadi ini kalau teman-teman saya mau tahu juga nih, gadis ini sudah berusia 34 tahun nih. Wah, ternyata lebih tua heroin ini dibandingkan heroin yang sebelumnya, atau heroin di era Reiwa lah gitu. Dan usianya lumayan cukup dewasa kalau dilihat ya. Kemudian di sini ada beberapa adegan yang menunjukkan tentang pemberantasan Ultraman di sini. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa Ultraman tidak selamanya itu dianggap ramah bagi para masyarakat sekitarnya itu, apalagi karena kekuatannya itu yang menghancurkan gunung ya, apalagi di sekitar perkotaan itu, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dokumen yang satu ini yang ditulis tentang pembatasan Ultraman. Nah, di sini mereka melakukan rencana untuk menghancurkan Ultraman sekaligus. Tapi gak tahu Ultraman ini bakal dihancurkan atau tidak. Yang pasti cerita ini bakalan diceritakan secara dramatis ya, karena di cerita Shin Ultraman ini juga menceritakan tentang cinta dan damai, tentang kehidupan di bumi ini. Jadi bakalan epic lah untuk
film Shin Ultraman versi sinematik yang satu ini. Kemudian yang terakhir nih, di sini kita juga diperlihatkan ya mengenai si Shinji yang bakal berubah jadi Shin Ultraman di sini dengan menggunakan beta kapsul. Ini nggak tahu sebutannya itu beta kapsul saja atau Shin beta kapsul ya, karena bentuk beta kapsul ini benar-benar berbeda dari beta kapsul yang plastiknya itu. Tapi yang pasti untuk penayangan film ini bakalan tayang serentak di Jepang ya. Nggak tahu di Indonesia ini bakal ditayangin atau tidak secara reguler atau publik gitulah di masing-masing bioskop di mall di Indonesia ini. Tapi yang pasti kita akan nantikan rilis Blu-ray-nya Shin Ultraman yang satu ini. Bila demikianlah pembahasan singkat yang bisa kuberikan pada teman-teman semuanya. Dan gue juga mohon maaf kalau misalnya agak telat untuk menyampaikan info yang yang latest gitulah untuk teman-teman semuanya. Jadi selanjutnya kita akan nantikan mengenai perkenalan karakter Ultraman Decker ya. Tapi saat ini baru 2 karakter yang baru diperkenalkan, baru 2 yang satu ini. Tapi untuk next video gue bakal perkenalin lebih detail tentang masing-masing tokoh yang akan tampil di serial Ultraman Decker nantinya. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video update jangan putus subscribe di channel YouTube Tegas Sedikit. Tak apa pada kesan kekongan tak apa yang gua ucapin pada teman-teman untuk terputus-putus. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena gua bukan mau kerja sebentar. Besoknya itu besok pecinta Allah Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.